Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan bab tentang puasa. Kita telah sampai kepada fa'in qulta, jika engkau katakan, faman iktasara, maka orang iktasara yang dia menganggap cukup ala kaffi syahwatil batni, atas menahan syahwat perut, wal farji, dan menahan syahwat farji, wa tarki hadil ma'ani, dan meninggalkan makna-makna ini, yaitu makna-makna yang telah disebutkan di atas, yaitu tidak menjaga mulut dari perkara yang haram, tidak menjaga mata, telinga, dan seterusnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Waqad qala al-fuqaha, dan sungguh para ahli fikih mereka telah mengatakan shaumuhu, adapun puasanya orang tadi itu sahihun, sah. Fama maknahu, apa maknanya? Jadi kata beliau, jika ada orang yang bertanya, jika kamu bertanya, kenapa para ahli fikih mereka itu menganggap sah puasanya orang yang dia hanya menahan syahwat perut dan farjinya saja, sementara dia meninggalkan makna-makna yang telah disebutkan di atas, yaitu menjaga seluruh anggota tubuh dari perkara yang diharamkan. Kenapa dianggap sah puasa yang demikian itu? Kata beliau, fa'lam, ketahuilah, anna fuqaha adh-dhahir, bahwasanya para ahli fikih zahir, yuthbituna, mereka menetapkan syurutadh dhahir, syarat-syarat puasa yang zahir, bi adillatin, itu dengan dalil-dalil, hiya, yang ada pun dalil-dalilnya itu atafu, itu lebih lemah, min adillati, min hadhil adillati, dari dalil-dalil ini, allati auratnaha, yang telah kami datangkan dalil-dalil tadi, fi hadhi syurutil batinah, pada syarat-syarat puasa yang batin yang sudah dijelaskan di atas. La siyamal ghibatu wa amsaluha, terlebih ghibah, wa amsaluha, dan seumpama ghibah. Walakin, akan tetapi, laisa ila fuqaha adh-dhahir, tidak ada bagi fuqaha adh-dhahir, para ahli fikih zahir, minat taklif, dari membebani, ila, kecuali ma, syarat, yatayassaru, yang mudah, ala umumil ghafilin, atas keumuman orang-orang yang lalai, al-muqbilin, yang mereka menghadap, alat dunya, atas dunia, sesuatu atau syarat yang mudah atas mereka, ad-dukhulu, yang mereka masuk, fi tahtahu, pada bawah syarat tersebut. Jadi kata beliau, sebenarnya dalil yang dibawakan oleh ahli fikih zahir itu sangat lemah daripada dalil yang telah aku datangkan pada syarat-syarat puasa secara zahir, batin. Tetapi tidak ada bagi para ahli fikih zahir itu membebani kecuali syarat yang mudah bagi keumuman orang-orang yang lalai yang mereka menghadapkan dirinya kepada dunia. Yaitu syaratnya itu yang penting nggak makan, nggak minum pada siang hari, dan tidak menunaikan syahwat farjinya pada siang hari. Itu sudah cukup, sudah sah. Nah, ini menurut ahli fikih zahir. Fa amma ulama'il akhirah, maka adapun ulama akhirat, faya'nuna bisihhati al-qabul, faya'nuna, mereka memaksudkan, bisihah, dengan yang dimaksud sah itu adalah al-qabul, diterima. Jadi kalau para ulama akhirat mereka memaksudkan dengan makna yang sah itu adalah qabul, diterima. Wabil qabul, dan mereka memaksudkan bil qabul, dengan qabul, diterima, itu adalah al-wusula, sampai ilal maksud, kepada tujuan. Wa yafhamun, dan mereka ulama akhirat mereka memahami
annal maqsuda bahwasanya tujuan minas shaum daripada puasa itu adalah at-takhalluqu yaitu berakhlak bi khuluqin dengan akhlak min akhlaqillah daripada akhlak-akhlaknya Allah Azza wa Jalla. Wa huwa di antara akhlaknya Allah itu adalah as-somadiyah yaitu somadiyah. Somadiyah ini alladzi la yat'am yaitu yang tidak makan. Dan tujuan dari puasa itu adalah wal iqtida yaitu mengikuti bil malaikah dengan para malaikat fil kafi di dalam menahan anis syahwat daripada syahwat-syahwat bihasabil imkan sesuai dengan kemampuan. Fa innahum sesungguhnya mereka para malaikat itu munazzahun yaitu mereka itu dibebaskan anis syahwat daripada syahwat-syahwat. Malaikat itu enggak memiliki syahwat. Wal insan sementara manusia rutbatuhu tingkatannya manusia itu fauqa rutbatil bahaim itu di atas tingkatannya binatang-binatang. Kenapa? Liqudratihi karena mampunya insan, mampunya manusia binuril akli dengan cahaya akalnya manusia tadi mampu ala kasri syahwatihi atas menghancurkan syahwatnya. Waduna rutbatil malaikah dan manusia itu tingkatannya itu di bawah tingkatan para malaikat. Alasannya listila syahwat alaihi karena menguasainya syahwat-syahwat menguasai alaihi atas insan. Wa kaunihi dan adanya manusia itu mubtala yaitu diuji bimujahadatiha dengan memerangi syahwat-syahwat. Fakullama inhamaka maka kapan saja inhamaka manusia tadi asik fi syahwat di dalam syahwat-syahwat in hatta maka manusia tadi akan turun ila asfalis safilin kepada derajat yang paling rendah wal tahaqqa dan dia akan bergabung bighimaril bahaim dengan kelompoknya binatang-binatang. Wa kullama dan kapan saja qama'a manusia tadi mampu menghancurkan asyahawat syahwat-syahwat irtafa'a maka manusia tadi akan naik ila a'lal iliyin kepada derajat yang paling tinggi wal tahaqqa dan dia akan bergabung bi ufuqil malaikah dengan kelompoknya para malaikat. Wal malaikatu adapun malaikat itu adalah muqarrabun itu adalah para makhluk yang mereka didekatkan minallah daripada Allah. Walladzi yaqtadi bihim dan adapun orang yang mengikuti bihim para malaikat wa yatashabbahu dan dia meniru-niru bi akhlaqihim dengan akhlaknya para malaikat yaqrub maka dia akan dekat minallah daripada Allah kaqurbihim sebagaimana dekatnya para malaikat. Fa inna syabiha karena sesungguhnya menyerupai minal qarib daripada yang dekat itu qaribun itu dekat. Wa laisal qurbu dan bukanlah yang dimaksud dekat sama di sana itu bil makan dengan tempat bal bis sifat tetapi yang dimaksud dekat itu adalah dengan sifat. Wa idza kana hadza dan jika adanya ini adalah sirrus shaum rahasianya puasa inda arbabil albab yaitu menurut pemilik akal pikiran wa ashabil qulub dan menurut pemilik hati-hati fa ayyujadwa maka apa manfaatnya litakhiri aklatin yaitu mengakhirkan makan wa jam'i aklataini dan menggabungkan dua kali makan dua makan digabungkan indal asya ketika makan malam ma'al inhimak bersama asik fi syahawatil ukhor di dalam syahwat-syahwat yang lainnya tulan nahar sepanjang siang. Jadi kalau rahasia puasa itu adalah menahan hawa nafsu, menahan syahwat-syahwat dan menahan seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan yang dosa, kata beliau, apa manfaatnya mengakhirkan makan dan menggabungkan dua kali makan tadi digabungkan dimakan pada waktu berbuka puasa bersama asik di dalam syahwat-syahwat sepanjang hari. Apa manfaatnya? Kemudian kata beliau walau kana limithlihi jadwa seandainya ada bagi seumpama puasa semacam ini itu jadwa ada manfaatnya
Fa ayu maknan, maka apa makna liqaulihi bagi sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atsyu. Kam min shaimin, alangkah banyaknya orang yang berpuasa, laisa lahu, tidak ada bagi orang yang berpuasa tadi, min shaumihi, dari puasanya, illal ju', kecuali lapar, wal atsyu, dan dahaga. Walihada, oleh karenanya, qala Abu Dzar, oleh karenanya berkata Abu Dzar, ya habadza naumul aqyas, oh betapa beruntungnya tidurnya orang-orang yang cerdas, wa fitruhum, dan berbukanya mereka. Kaifa, bagaimana enggak, yaghbinuna saumal hamqa wa sahrahum, bagaimana tidak mereka bisa melampaui puasanya orang-orang dungu, wa sahrahum, dan bisa melampaui begadangnya orang-orang hamqa dungu. Waladzatun wa la dzarratun, dan sungguh benar-benar dzarrah, satu dzarrah, min dzawi yaqinin, dari orang yang memiliki keyakinan, wa taqwa, dan orang yang memiliki ketakwaan, afdalu, satu dzarrah tadi itu lebih utama, wa arjahu, dan lebih kuat, min amsalil jibal, dari seumpama jibal, gunung, ibadatan, ibadahnya, minal mughtarin, dari orang-orang yang tertipu. Jadi kata beliau, sungguh satu dzarrah ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan dan ketakwaan itu lebih utama daripada ibadahnya semisal gunung yang dikerjakan oleh orang-orang yang tertipu. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.